nanti apa-apa yang perlu saya tambahkan akan saya tambahkan di akhir. Plus hari ini saya mau bagi soal UAS ke Anda. Jadi nanti di akhir saya akan jelaskan terkait dengan soal UAS. Lapo. Ya, saya akan bagikan soal UASnya, saya bagi di grup. Nanti silakan dalam seminggu ini kalian kerjakan untuk soal UASnya. Jawabannya nanti dikirim via Google Form. Linknya sudah saya sediakan di soal UASnya juga. Nanti silakan dilihat soal UASnya, ya. Oke, terus rasanya itu presentasi akan jalan seperti biasa. Terus habis itu nanti saya juga bagikan materi seperti biasa. Yang presentasi hari ini siapa aja? Bertiga. Oke, silakan disiapkan presentasinya. Sudah, di ini yang di PDF mana ya? Ini. Yes. Boleh share screen lagi. Mencari fungsinya. Screen mana? Share screen balik di sini. Mana lagi? Terus ke ini. Iya, kalau di luar sih. Bisa nggak sih harusnya? Gak bisa full screen ya? Lanjut aja mas, lanjut. Susah ya? Bentar. Kok nggak bisa ya? Lengket ya? Bisa. Oh, bisa. Baik, selamat malam untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum mempresentasi, kami perkenalkan dulu. Saya atas nama Justin. Saya Vincent. Di sini kami mendiskusi tentang mengolah strategi. Yang pertama, apa itu manajemen strategi? Manajemen strategi adalah proses yang dilakukan manajer untuk mengembangkan dasar perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan pengadilan.
Kalau soal perencanaan di sini yang dimaksudkan dalam mengolah strategi adalah membuat visi dan misi, tujuan dan sasaran. Karena dalam suatu bentuk perusahaan atau mengembangkan sebuah perusahaan, kita butuh visi, misi, tujuan dan sasaran agar agar bisa memberikan arah yang jelas kepada karyawan dan perusahaan serta meningkatkan kepercayaan kepada pelanggan serta investor. Terus perorganisasian. Perorganisasian dimaksud ini adalah tugas manajer untuk membagi tugas dan pekerjaan kepada tenaga kerja dalam suatu perusahaan. Terus tentang kepemimpinan. Contohnya yaitu contohnya atasan atau CEO yang menetapkan visi yang jelas untuk mengomunikasikan sebuah tujuan jangka panjang dan pengendalian. Next. Yang kedua, mengapa manajemen strategi itu penting? Ada 3 alasan, yaitu yang pertama, hubungan positif rencana strategi dan kinerja. Yang kedua, situasi yang terus berubah. Dan yang ketiga, organisasi kompleks dan beragam. Yang pertama tentang hubungan positif rencana strategi dan kinerja. Di sini manajemen strategi membantu organisasi untuk membuat suatu rencana strategi yang efektif. Contohnya seperti penyelenggaraan upaya sumber daya, seperti rencana strategi kinerja positif. Yang kedua tentang situasi yang terus berubah. Situasi yang terus berubah ini adalah lingkungan bisnis yang terus berubah membuat organisasi harus siap untuk beradaptasi dan membuat keputusan yang tepat. Contohnya perubahan teknologi, perubahan ekonomi. Yang ketiga tentang organisasi kompleks dan beragam. Yang ketiga tentang proses manajemen strategis. Yang di sini kita mengambil 5 langkah. Yang pertama, mendefinisikan misi, tujuan, dan strategi organisasi saat ini. Yang kedua, melakukan analisa eksternal. Yang ketiga, melakukan analisa internal. Yang keempat, formulasi strategi. Dan yang kelima adalah mengimplementasikan strategi. 6 maksudnya. Dan yang keenam, mengevaluasi hasil. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan dan sasaran. Di sini saya ambil contoh di rumah sakit ya. Yang pertama itu tujuannya itu adalah untuk menjadikan rumah sakit yang termuka dalam bidang kesehatan untuk Indonesia. Yang kedua, kalau sasarannya itu adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien. Terus meningkatkan efisiensi operasional, terus mengembangkan layanan kesehatan dan meningkatkan kepuasan pasien.
Yang kedua adalah contoh analisa eksternal dalam menganalisa eksternal. Melakukan analisa eksternal maksudnya. Saya ini langsung ketiga ya, melakukan analisis internal. Contoh melakukan analisa internal itu, saya ambil contoh di industri makanan dan minuman. Yang pertama itu adalah analisa sumber daya. Terus yang berikut strategi korporat. Seperti yang kita katakan sebelumnya, organisasi mempunyai 3 jenis strategi, yaitu korporat, bisnis, dan fungsional. Manajer tingkat atas biasanya bertanggung jawab atas strategi korporat, manajer tingkat menengah dan strategi kompetitif, dan manajer tingkat bawah adalah strategi fungsional. Sekarang dijelaskan oleh teman saya, Mendimar. Yang berikut, apa itu strategi korporat? Strategi korporat adalah yang mendefinisikan apa yang akan dimasuki dan apa yang ingin dikerjakan oleh perusahaan dengan bisnis tersebut. Ini didasarkan pada misi dan tujuan organisasi serta peranan yang akan dimainkan setiap unit bisnis organisasi. Setiap contoh kita dapat melihat kedua aspek tersebut dengan PepsiCo. Misinya adalah menjadi perusahaan produk konsumen terkemuka dunia yang berfokus pada makanan dan minuman siap saji. Contoh yang tepat dari strategi korporat itu menggunakan biaya rendah atau penghemat biaya. Dalam strategi ini, perusahaan berusaha untuk menawarkan produk atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada pesaing, dengan cara mengurangi biaya produksi, distribusi, dan operasional. Yang berikut, apa saja jenis strategi korporat? Ada 3, yaitu yang pertama, strategi pertumbuhan. Sebuah organisasi memperluas jumlah pasar, yakni layani atau produk yang ditawarkan, baik melalui bisnis yang sudah ada saat ini maupun melalui bisnis yang baru. Dalam strategi pertumbuhan berfokus pada meningkatkan pendapatan pasar dan kemampuan organisasi untuk mencapai pertumbuhan dan yang berkelanjutan. Yang kedua, strategi stabilitas adalah strategi korporat di mana organisasi tetap melakukan apa yang sedang dilakukan saat ini, berfokus pada mempertahankan posisi pasar yang ada dan meningkatkan efisiensi operasional untuk mencapai stabilitas dan keamanan. Yang ketiga, strategi pembaharuan untuk mengatasi kinerja yang menurun. Ada 2 jenis, yaitu pengurangan biaya atau minor dan pemutarbalikan atau mayor. Menggunakan contoh dalam strategi kompetitif, yaitu yang pertama menggunakan merek sendiri, yang kedua menghemat biaya operasional dengan toko yang sederhana dan tidak terlalu besar. Yang terakhir, strategi kompetitif.
Strategi kompetitif adalah strategi tentang bagaimana organisasi akan bersaing dalam bisnisnya. Bagi organisasi kecil yang hanya berkecimpung dalam satu lini bisnis atau organisasi besar yang belum teridentifikasi dalam berbagai produk atau pasar. Strategi kompetitif menggambarkan bagaimana organisasi tersebut akan bersaing di pasar primer atau utamanya. Keunggulan kompetitif membantu perusahaan menjadi lebih baik daripada yang lain sehingga dapat menjual lebih banyak produk, mendapatkan lebih banyak pelanggan dan menghasilkan lebih banyak uang. Dengan memiliki keunggulan kompetitif, perusahaan dapat menjadi yang terbaik. Selanjutnya akan dijelaskan. Oh iya. Baik, saya akan melanjutkan yaitu mengenai peran-peran keunggulan kompetitif. Pengembangan strategi kompetitif yang efektif memerlukan pemahaman atas keunggulan kompetitif yang membedakan organisasi. Keunggulan unitnya yaitu satu, kualitas sebagai keunggulan kompetitif. Dua, pemikiran desain sebagai keunggulan kompetitif. Tiga, media sosial sebagai keunggulan kompetitif. Empat, mempertahankan keunggulan kompetitif. Terus, nah, isu-isu. Nah, isu-isu manajemen strategi saat ini adalah merupakan proses yang sangat penting bagi organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Di sini ada beberapa contoh, yaitu satu, kesadaran atas tanggung jawab sosial. Perusahaan-perusahaan modern harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dalam pengambilan keputusan. Terus kedua, strategi digital. Integrasi teknologi digital menjadi faktor penting dalam strategi bisnis. Lanjut. Terus di sini kepemimpinan strategi. Kepemimpinan strategi adalah kemampuan untuk mengantisipasi, membayangkan, mempertahankan fleksibilitas dan bekerja dengan orang lain di dalam organisasi untuk menginisiasi perubahan yang akan membuat suatu suatu masa depan yang nyata dan berharga bagi organisasi. Terus di sini kebutuhan akan fleksibilitas strategi. Fleksibilitas strategi yaitu kemampuan untuk menyadari perubahan eksternal utama untuk mengalokasi sumber daya secara cepat dan menyadari kapan keputusan strategi tidak berhasil. Di sini ada beberapa strategi organisasi yang penting dalam lingkungan masa kini, yaitu satu, strategi bisnis. Contohnya seperti Tokopedia dan Traveloka. Kedua, strategi pelayanan. Di sini ada yang kurang. Strategi pelayanan pelanggan seperti membuat sepatu atletik. Terus yang ketiga, strategi inovasi. Nah, strategi inovasi ini terbagi menjadi dua, yaitu penekanan inovasi. Contohnya seperti riset, pengembangan produk, perbaikan proses. Kedua,
penetapan waktu inovasi atau first mover dan follower. Sudah. Sekian presentasi dari kami. Mungkin ada pertanyaan. Dipersilakan. Saya mau meluruskan beberapa hal. Pertanyaan saya ke kelompok adalah bagaimana ceritanya kamu menerangkan tentang mengelola strategi? Karena kalau di bagian materi saya seharusnya di terakhir itu tentang organizational design atau desain yang basic dan adaptif, ya harusnya itu harus. Makanya saya bingung, loh, kok yang luar mengelola strategi? Karena mengelola strategi ini nggak ada di list saya untuk kelas karyawan. Makanya saya bingung. Terus habis itu saya tanya nih ke teman-teman, masih betul nggak? Masih betul. Takutnya saya yang salah kirim list materi. Ternyata tadi dicek, dikonfirmasi, harusnya ibu kan yang menjelaskan. Iya, saya yang menjelaskan. Pada saat itu saya bilang saya menjelaskan karena yang kalau memperhatikan chat kita di grup itu pembagian kelompok masih 5 di situ. Dan ternyata saya benar. Oke, berarti yang kelompok terakhir akan menjelaskan tentang struktur organisasi atau organizational design itu. Makanya saya apa mengelola strategi, tapi nggak apa-apa. Ini juga sebetulnya satu bagian di pengetahuan manajemen juga ada bahas ini. Cuman dia akan lebih detail banget akan kalian bahas nanti di semester 5 terkait dengan manajemen strategi. Saya jelaskan sedikit supaya kalian bisa kalian bisa berdiskusi tentang apa yang dijelaskan oleh teman-teman Anda. Cuman nanti di akhir saya akan tambahkan sedikit tentang materi hari ini yang harusnya menjadi materi lain. Gak apa, itu aja. Saya akan jelaskan sedikit tentang mengelola strategi. Baru nanti ada diskusinya terkait dengan mengelola strategi ya. Duduk di depan aja. Tetap duduk di depan aja. Halo, yang presentasi tetap duduk di depan aja. Oke. Agak ke sana boleh? Terima kasih. Ya. Oke. Oke, ketika kita bicara tentang pengelolaan strategi atau managing strategi teman-teman, saya sepakat bahwa ada beberapa hal yang harus dilakukan seperti yang disampaikan oleh kelompok. Kita langsung ke untuk mengelola strategi itu butuh inputnya apa? Ini sudah kita bahas juga sebetulnya. Nih, jadi
untuk sebuah perusahaan itu bisa mengelola strategi, bisa merumuskan strategi, maka yang harus diketahui pertama kali adalah sebetulnya bagaimana kondisi lingkungan internal dan lingkungan eksternalnya mereka. Ya, semakin volatil, Anda tahu istilah volatil? Volatil itu semakin berubahnya fluktuatif, ya, semakin tidak pasti, maka bagaimana sebuah perusahaan itu menerapkan strateginya itu harus pintar-pintar. Jadi ketika lingkungan eksternal, kalau lingkungan internal kita bisa melihat, kita bisa mengelola, kita bisa mengendalikan kalau lingkungan internal. Tapi ketika kita bicara tentang lingkungan eksternal, maka kita berhadapan dengan kondisi lingkungan di mana kondisinya itu tidak pasti, tidak pasti, terus habis itu kadang perubahannya bisa lambat, kadang perubahannya bisa cepat. Kita tidak pernah benar-benar bisa tahu bagaimana kondisi pesaing kita kalau dia belum melakukan sesuatu, ya kan? Kita tidak pernah tahu kapan dia mulai merencanakan sesuatu, kapan dia mulai menggodok ide-ide baru. Kita nggak akan pernah tahu sebelum ide itu memang di launch, ya kan? Belum, misalnya gini, Anda punya warung lalapan, terus habis itu basic nih, menunya basic, ayam, tahu, tempe, telur, misalnya kayak gitu. Ternyata warung saingan Anda, jadi ada warung misalnya sekian ratus meter dari Anda punya saingan, menunya sama nih. Terus tiba-tiba hari ini dia launching menu baru misalnya, yang tadinya semuanya goreng jadi dia ada menu ayam bakar, yang Anda nggak punya. Anda kan nggak tahu toh kapan dia godok, kapan dia merumuskan ide, oh sekarang saya tak jual tambahan ayam bakar misalnya kayak gitu. Sebelum dia benar-benar memunculkan menu itu di dalam, sebelum dia memunculkan menu itu dan ditawarkan kepada pelanggan. Nah, itu adalah salah satu contoh sederhana bagaimana sebetulnya lingkungan eksternal kita itu bergerak terus. Nah, semakin volatil, semakin tidak pasti lingkungan eksternal di dalam sebuah organisasi, maka perumusan strategi ini memang menjadi sangat sulit. Makanya kalau kita bicara manajemen strategi itu ada yang disebut dengan let's say ini, saya lupa istilah teorinya. Materi saya manajemen strategi nih. Jadi ada yang disebut dengan plan strategi. Plan strategi itu strategi-strategi yang direncanakan, ya, dirapatkan. Udah kita akan bergerak seperti ini. Itu plan strategi. Nanti pada saat di launch, pada saat dilaksanakan, akan ada yang namanya distraksi di sini. Distraksi bisa macam-macam. Bisa perubahan di lingkungan eksternal, bisa perubahan di lingkungan internal. Misalnya tiba-tiba terjadi krisis, itu distraksi. 2020 pada saat kita menghadapi COVID, itu distraksi. Karena kan dia terjadi di awal, semua sudah siap dengan strategi di tahun 2020. Meskipun kita tahu bahwa COVID sudah mulai terjadi pada saat itu di China, pun sudah mulai mendekat di Singapura, sudah mulai masuk pada saat itu, tapi Indonesia belum kena. Maka masih plan strategi yang dijalankan. Tapi begitu masuk di Indonesia, semakin banyak. Pada saat itu implemented strategi akan sangat berbeda dengan plan strategi. Kenapa? Karena ada krisis atau lingkungan eksternal yang berubah drastis. Atau misalnya, Anda ingat pada saat pemerintah kita menetapkan tarif PPN yang baru? Ya. Pada saat penetapan tarif PPN yang baru, saya yakin banyak sekali organisasi yang sudah menerapkan strategi baru untuk menghadapi kenaikan tarif PPN. Sudah jalan, terus dibatalkan. Ya kan, dari berapa? 11% menjadi tetap 10% ingat saya, atau 12% ya saya lupa. Itu sudah jalan strategi pasti. Ya, sudah direncanakan, sudah matang, mau di launching, mau dijalankan, pemerintah membatalkan tarif PPN. Yang terjadi pasti plan strateginya gagal.
tidak gagal sepenuhnya pasti, tapi ada distraksi yang akhirnya merubah plan strategi menjadi implemented strategi. Ya, jadi ini dasar banget, kulitnya banget terkait dengan manajemen strategi. Saya nggak berani masuk terlalu dalam. Kenapa? Mumet. Anda belum dapat materi sebanyak itu untuk bisa memahami manajemen strategi secara utuh. Cuman saya kasih kulit-kulitnya seperti apa. Nah, teman-teman, terkait dengan pengelolaan strategi, tadi sempat disinggung sama Vincent kayaknya masalah keunggulan bersaing. Segala strategi yang digodok, yang diterapkan oleh sebuah perusahaan, ujungnya adalah di competitive advantage. Atau keunggulan bersaing. Segala yang dilakukan oleh perusahaan, segala strategi yang diterapkan itu ujungnya ini. Keunggulan bersaing. Sayangnya, keunggulan bersaing ini tidak bersifat abadi ya. Tidak bersifat kekal ya. Jadi, keunggulan bersaing ini harus terus diperbarui. Ya, jadi kalau misalnya, oh saya sekarang adalah produsen sepatu yang paling murah misalnya, maka keunggulan bersaingnya hari ini dia yang paling murah, bulan depan belum tentu. Maka ketika kita bicara tentang keunggulan bersaing, sebuah perusahaan itu harus terus mencari keunggulan bersaingnya dia. Ketika dia menyadari bahwa pesaingnya itu mulai mendekat, maka dia harus segera memikirkan keunggulan bersaing baru kita seperti apa supaya tetap bertahan di persaingan bisnis. Jadi jangan kaget kalau misalnya sebuah perusahaan itu sebetulnya produknya tetap, tapi dia keluarkan desain baru, dia keluarkan misalnya dia repackage kayak gitu. Untuk apa? Supaya keunggulan bersaingnya itu tetap ada, supaya konsumen itu selalu ingat sama produknya dia. Ketika kita selalu ingat sama satu produk tertentu, maka kita akan menjadikan produk tersebut sebagai opsi ketika kita butuh. Kalau dia sudah nggak ada di ingatan kita, sudah nggak dijadikan opsi, yang terjadi apa? Anda pilih produk itu? Nggak kan? Supaya tetap diingat oleh konsumen. Contoh, Aqua. Dari zaman dulu kala sampai sekarang, Aqua jualan apa sih? Air, tetap kan? Apa yang berubah? Yes. Ya, jadi varian kemasannya dia yang banyak itu buat apa? Supaya dia tetap ada keunggulan bersaing. Kalau Anda tanya, pernah nggak sih Bu, Aqua itu jualan yang lain? Jawabannya pernah. Anda tahu produknya Aqua Fruit? Tahu ya? Aqua Fruit, coba jelaskan ke temanmu. Aqua Fruit itu produk Aqua yang seperti apa? Aku dulu tuh pernah jualan kayak air putih, tapi isinya itu ada perisannya Bu ya, rasa-rasa buah. Bener. Kalau sekarang, Anda tahu Maison? Kayak gitu. Maison itu sebetulnya adalah produknya Aqua Fruit, tapi di branding ulang jadi Maison. Kenapa kok Aqua akhirnya gagal di produknya Aqua Fruit? Karena dia harusnya jualan apa sih? Air mineral. Air mineral itu tidak berbau, tidak berasa. Apa yang terjadi dengan Maison? Kalau Anda minum Maison, berbau berasa toh? Seri. Ojo nemen-nemen toh yo. Ya. Berbau, berasa. Ya, tidak berwarnanya benar tidak berwarna, tapi berbau dan berasa. Akhirnya menyalahi brandnya dia sebagai air mineral. Gagal akhirnya Aqua Fruit. Bentar tok, terus drop, nggak ada sama sekali. Keluarlah Maison dengan branding baru, dengan ingatan baru gitu loh. Brandingnya kan Maison tidak, kita nggak akan menghubungkan lah Maison dengan Aqua. Tapi yang terjadi sebetulnya itu produknya satu perusahaan gitu. Dan kegagalan Aqua Fruit itu yang dimenggokkan ke Maison. Nah, dari dulu kalau kita lihat, kita mencoret Aqua Fruit, dari dulu Aqua itu jualannya air mineral.
Dulu sih cuma ada 1,5 liter galon sama aqua gelas 600 sama aqua gelas. Udah 4 itu aja. Sekarang ada 750. Ada yang 330. Dia lo udah punya 220 di aqua gelas. Kenapa kok dia harus bikin 330? Yang kecil? Kenapa dia harus bikin 330? Menurut Anda kenapa? Inovasi. Kenapa harus berinovasi di kemasannya? Botol kecil nggak sih? Iya, botol kecil 330 botol kecil. Mungkin karena orang ini, mohon maaf, aku ini lihat apa orang-orang kalau misalnya habis minumnya gelas mungkin nggak habis, terus nggak jenuh, akhirnya dibikin gelas Botol kecil. Oke. Yang lain? Travel size bisa dimasukkan ke apa namanya tas-tas kecil ya. Oke. Anda tidak melihat dari sisi pesaingnya? Yes. Itu juga. Jadi selain dia melihat secara internal bagaimana apa dari kacamata internal maksudnya, oh iya ya, saya ternyata butuh kemasan yang dia tidak gelas, yang bisa ditutup kembali, tapi dia juga travel size. Ya kan? Terus melihat bahwa oh kok apa ya, kalau kata orang Islam tuh mubazir gitu ya. Mubazir itu kalau apa namanya, kalau udah dibuka si gelas itu nanti nggak bisa diminum lagi. Sedangkan kadang kita tidak mampu menghabiskan dalam 1 kali minum tuh si aqua gelas gitu kan. Nah, muncullah 330. Terus juga dia juga melihat pesaing. Pesaingnya Cleo, walah luar biasa, dia keluarkan bahkan nggak 330, 210 kecil banget, itu setara sama aqua gelas. Ya, melihat yang seperti itu, kalau misalnya Aqua tidak berinovasi dengan produk 330, apa yang terjadi? Kalah dia pasti. Ya kan? Karena orang melihat 600 itu terlalu gede. Sedangkan kalau Aqua gelas, orang males karena kalau nggak habis, misalnya Anda punya hajatan, banyak nggak habis, buang toh, eman. Dan kecenderungan orang kalau sudah minum aqua gelas nggak habis, ditinggal, dia balik nggak ke situ lagi, ngambil yang baru. Boros banget gitu. Akhirnya dia berinovasi di kemasan. Kalau yang 750 dia bikin klaimnya adalah gampang dibawa. Kalau sepedaan bisa ditaruh di stang sepeda. Gitu. Ya, yang bisa gampang dibuka itu loh. Jadi itu adalah strategi perusahaan, berbagai strategi perusahaan untuk apa? Untuk mempertahankan ini, keunggulan bersaing. Contoh yang lain, ketika kita bahas Indomie, sadar atau tidak kalau Indomie itu yang rasa basic itu berarti Indomie goreng, soto, ayam bawang, yo kare sing basic wis zaman dulu ada. Itu tidak pernah kosong dimanapun. Ono mesti stoknya, dan dia itu ditempatkan di eye level. Eye level tuh yang setara, pastinya bukan eye level saya. Kalau eye level saya kependekan. Pastinya apa namanya, eye level manusia pada umumnya lah. Nah, kenapa kok dia nggak pernah kosong? Tapi sebetulnya kalau Anda perhatikan di sisi yang lain, Indomie itu selalu punya produk baru. Tapi produk barunya tidak akan bertahan selama yang basic. Kenapa? Dia mempertahankan keunggulan bersaingnya dia. Ya, dia keluarkan misalnya, oh yang sekarang lagi hype yang rasa-rasa Korea, Jepang dan sebagainya, keluarkan dia. Tapi nggak akan ditahan lama, itu dia nggak akan everlasting seperti yang rasa-rasa basic. Kenapa kok dikeluarkan seperti itu? Yang namanya orang ya, FOMO toh. Mie dibuat rasa topoki, wus kabeh ngeluarkan rasa topoki, mbuh citato lah, mie lah, wus kabeh ngeluarkan rasa topoki. Ketika lagi hype, orang kecenderungan FOMO. Ketika orang kecenderungan FOMO, dia akan membeli produk itu, coba. Itu yang dipinginkan oleh Indofood. Apa yang terjadi ketika bosan? Tiba-tiba kadang hilang aja. Produk itu tiba-tiba hilang aja dari pasaran. Tiba-tiba nggak ada dari pasaran. Kalau misalnya Anda wah ternyata Indomie yang rasa topoki enak. Udah agak lama, udah kangen lagi nih rasanya, Anda ke supermarket. Loh, kok nggak ono? Oh, sudah discontinue. Tapi aku tetap pengen mie.
Kelihatan kan yang rasa basic nggak pernah kosong. Balik lagi ke situ. Itu sebetulnya adalah strategi perusahaan untuk tetap mempertahankan permintaannya Indomie, keunggulan bersaingnya dia untuk tetap di atas. Kalau Anda selalu disodori dengan rasa basic, bosen. Dan ketika bosen, permintaan akan turun. Bagaimana supaya permintaan ini turunnya nggak teman-teman? Digembleng, didongkrak dengan rasa-rasa yang baru. Pun rasa yang baru ini pasti juga mengalami kebosanan. Kalau sudah mengalami kebosanan, ditarik yang rasa-rasa baru ini dari pasaran. Anda akhirnya balik ke rasa yang basic. Gitu terus. Anda perhatikan polanya Indofood kalau lagi ada rasa-rasa baru. Nanti polanya kayak gitu. Saya mengamati, saya adalah FYI, TMI kira. Saya adalah penggemar rasa telur asin. Dan menurut saya Indomie rasa telur asin itu cukup enak rasanya, ya kan? Akhirnya, sedih banget. Jadi pada saat Indomie itu ada rasa telur asin, saya beli terus habis itu nanti kalau bosen ya wes balik lagi paling ke mie goreng lagi. Jadi frekuensi untuk membeli Indomie rasa telur asin itu saya nggak akan bilang sering, tapi itu akan jadi pertimbangan saya ketika saya butuh stok mie di rumah gitu. Satu saat yang terjadi adalah, loh, kok gak ono Indomie telur asin nih? Ya karena sudah discontinue. Dari situ saya berpikir bahwa padahal Indomie telur asin ini cukup oke permintaannya. Kenapa? Karena dia stoknya selalu banyak. Tapi kenapa kok di discontinue? Iya, strategi perusahaan. Dia sengaja mengeluarkan rasa itu untuk dongkrak permintaan. Terus begitu dia lihat decline, dihabisi sama dia. Sengaja. Bukan terus dia bangkrut, enggak ya, dia sengaja supaya permintaannya itu terus ada di atas. Itu adalah satu produk yang Indomie kan, saya kok ditarik dari pasaran ya, tapi itu strategi perusahaan lain gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang tidak abadi teman-teman, tidak kekal, jadi harus terus dicari oleh sebuah perusahaan. Contoh terakhir, sekarang tahun berapa? 2025. Setahun lalu berarti. Setahun lalu pada saat saya pertama kali ngajar di S2-nya Asia, salah satu mahasiswa S2 itu kerja di Lab Sima. Ya, Lab Sima. Nah, mata kuliahnya sih yang saya ajarkan adalah manajemen operasional pada saat itu. Terus habis itu kami lagi bahas apa ya waktu itu ya? Lagi bahas diferensiasi gitu. Jadi bagaimana sebuah perusahaan itu bisa membentuk keunggulan bersaing, salah satunya lewat diferensiasi. Beliau cerita seperti ini. Jadi Bu, Lab Sima itu sekarang mengembangkan layanan medical check up, tapi basisnya itu berbeda dengan yang lain, intinya kayak gitu. Cuman saya lupa basisnya apa. Kenapa kok mengembangkan itu? Ternyata si ibu ini cerita. Jadi kenapa kok kami itu mengembangkan medical check up dengan basis yang baru? Karena kami melihat Sima itu kan terkenal mahal ya kan? Layanannya terkenal mahal. Nah, dulu kami bisa bilang bahwa oke, medical check up cuman kami yang punya. Jadi kami yang punya medical check up lengkap. Terus habis itu layanan kami bagus. Kami dulu. Tapi sekarang semua lab punya layanan yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata layanannya mereka juga bagus. Jadi medical check up itu lengkap, layanannya mereka secara personal juga bagus. Nah, harganya lebih murah. Terus kami harus bersaing seperti apa? Menghadapi kondisi persaingan bisnis seperti itu. Akhirnya dia mencoba untuk mengembangkan satu layanan yang baru, basis untuk medical check up-nya berbeda. Cuman saya lupa apa karena istilahnya kedokteran sekali. Dan sudah di launching pada saat itu setahun lalu. Terus jadi pada saat saya nanya, jadi pada saat itu Bu, ketika launching Sima yang punya layanan itu pertama kali? Iya, bilang gitu. Jadi itu layanan yang baru itu akhirnya adalah kami unggulkan sebagai keunggulan bersaingnya kami. Gitu.
Salah satu yang kami menang itu ada di situ. Dia bilang seperti itu. Terus selanjutnya gimana? Ketika otomatis kan gini, ketika Sima launching produk yang baru, yang produk inovasi itu tadi, orang kan udah bisa melihat ya. Ketika pesaingnya bisa melihat, yang terjadi adalah dia akan mengikuti pasti dengan harga yang lebih murah. Kenapa kok dengan harga yang lebih murah? Karena teknologinya tinggal meniru. Ya, teknologinya tinggal meniru. Dia tidak menemukan teknologi tersebut. Nah, saya nanya, lah gimana Bu? Orang sudah bisa melihat, semua lab yang lain sudah bisa melihat. Bagaimana terus Sima menghadapi itu? Pada saat dia launching produk yang baru, yang terjadi adalah bukan launching ditinggal, enggak. Launching dia sudah riset lagi. Jadi bersamaan antara launching, riset yang baru. Jadi proses ini berjalan nih, layanan yang baru ini berjalan, sekaligus Sima juga sudah menyiapkan tim untuk riset layanan apa yang akan kita keluarkan selanjutnya. Itu perusahaan itu kerjanya kayak gitu teman-teman. Jadi bukan terus riset launching ditinggal, enggak. Riset launching riset lagi, launching produk inovasi lagi riset lagi, kan seperti itu. Itu memang susahnya perusahaan yang, atau ketika kita bicara perusahaan yang posisinya adalah market leader. Kalian tahu ya bahwa perusahaan itu ada yang market leader, ada yang let's say seperti ini, follower. Ya, ada market leader dan follower. Repotnya menjadi market leader adalah dia harus selalu menginovasi produknya. Dia harus jadi yang pertama terus untuk launching sesuatu. Nah, sedangkan posisinya follower, dia tidak perlu riset kan, dia tinggal mengikuti. Apakah ini salah? Ya enggak juga, karena dia memang posisi pasarnya seperti itu. Dan biasanya bisnis yang masuk di follower ini, ya dia akan bertahan di follower. Ya enggak masalah juga. Ya, dia akan menjadi yang pertama, iya. Tapi ketika menjadi yang pertama itu terus dia tidak mau riset lagi, yang terjadi adalah followernya akan ikut terus. Kalau sudah followernya mendekat, itu market leader harus hati-hati. Kalau dia tidak punya produk inovasi yang lain. Makanya kalau follower itu lebih murah harganya, ya karena dia nggak ikut riset. Yang riset siapa? Pasti di sini, di market leadernya. Itu berbagai hal terkait dengan mengelola strategi. Jadi teman-teman, bagaimana sebuah perusahaan itu berstrategi, saya ingatkan kembali, dia akan melihat lingkungan internalnya seperti apa, lingkungan eksternalnya seperti apa, dan kondisi, terutama kondisi lingkungan eksternal ini biasanya menghasilkan distraksi yang bisa merubah dari plan strategi menjadi implemented strategi. Gitu. Wes, silahkan yang mau berdiskusi dengan kelompok terkait dengan bagaimana sebuah perusahaan mengelola strategi. Ini sih. Ya. Ada hal menarik lain sebetulnya dari mengelola strategi, cuman saya nggak berani membuka. Mungkin ada yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya terkait dengan bagaimana sebuah perusahaan itu mengelola strategi.
Anda? Sudah belajar kelas 11? Buat diskusi bersama. Materi kita hari ini kan harusnya tentang struktur organisasi ya, bagaimana sebuah organisasi itu mendesain struktur organisasi yang baik. Nah, menurut Anda apa sih hubungannya antara desain organisasi atau desain struktur organisasi dengan bagaimana sebuah perusahaan itu mengelola strategi? Apa hubungannya? Bagaimana hubungannya antara struktur organisasi dengan pengelolaan strategi? Pengelolaan strategi. Kalau misalnya dari kelompok yang mau jawab boleh? Beraju. Dijawab lagi. Dijawab ulang karena nanti teman-teman yang di kelas online nggak dengar. Baik, saya akan menjawab ulang pertanyaan dari Mbak Mala, yaitu apa itu pengurangan biaya minor atau membolak-balikan mayor. Jadi pengurangan biaya minor adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi biaya operasional. Contohnya seperti mengurangi biaya listrik dan mengurangi biaya telepon. Terus memutarbalikkan mayor adalah strategi yang digunakan untuk mengubah secara drastis arah dan strategi perusahaan. Contohnya mengubah struktur organisasi, mengubah produk atau jasa.
Mungkin ada pertanyaan lagi? Sudah. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kami oh. Yang di proses manajemen strategi ini yang dibilang tadi Kak, melakukan analisa internal yang ditanyakan kekuatan sama kelemahan kita organisasi yang di internal mungkin bisa dikasih. Langkah keberapa? Ya langkah keberapa? Langkah 3 tadi yang kamu gak jelaskan. Jelaskan sudah berdiri, jelaskan sama internal kan. Ibu sudah jelaskan. Cari. Dari mana? Ini pertanyaannya tadi apa? Ini tuh, terus yang nggak jelaskan nomor 3. Ini ya. Udah ini. Ini jawabannya mana? Jawabannya. Salim. Baca deh. Gak usah semua.
Tiga aja. Jalan-jalan. Sumber daya itu sekali melengkap. Ini aja kalau analisis pakai sama makan. Baik semuanya, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Karena ya tentang contoh melakukan analisis internal dalam mengelola strategi. Ya bukan? Contohnya di bidang industri makanan dan minuman, seperti analisis sumber daya, fasilitas produksi yang modern dan efisien. Terus udah itu aja tadi 2 analisis sumber daya. Contoh melakukan analisis sumber daya bidang industri. Contohnya seperti di industri makanan dan minuman tadi ya. Contohnya analisis sumber daya dan fasilitas produksi yang modern dan efisien. Gimana Kak? Nah, agak deg-degan soalnya. Tadi yang di internal itu berarti Fasilitas dan efisien. tadi yang sampai jawab Apa? tadi yang sampai jawab di SD
Apa? Yang itu tadi yang Anda sebutin kekuatan ya. Iya. Kalau kelemahannya, Kelemahannya, bentar ya kak. Gimana nih? Oh, kalau untuk kelemahannya harga produksi yang relatif mahal, terus ketergantungan pada iPhone sebagai pendapatan utama, terus kekurangan inovasi dalam beberapa tahun terakhir, ketergantungan pada pemasok eksternal untuk komponen produk, terus ada kurangnya kehadiran di beberapa pasar. Cukup jelas ya? Baik, baik. Oh. Kalau tidak ada lagi, kami tutup presentasi kami. Sebelumnya kami minta maaf karena salah. Terima kasih. Selamat malam. Oke. Oke, mungkin saya tambahkan sedikit ya terkait dengan materi yang harusnya materi hari ini terkait dengan organizational design. Jadi ketika kita mendesain sebuah organisasi itu ada dua, basisnya itu ada dua. Apakah kita mau mendesain dengan desain-desain yang basic ataukah yang adaptif? Adaptif itu berarti bahwa desain organisasi itu bisa mengikuti perkembangan atau bagaimana kondisi internal maupun eksternal organisasi. Tentunya bukan berarti ketika sebuah desain organisasi itu menjadi adaptif terus nggak ada minusnya ya, nggak juga. Jadi kalau kita bicara tentang desain organisasi yang basic atau yang dasar itu, bayangkan aja bahwa sebuah organisasi itu punya satu pimpinan yang jelas, terus habis itu ada struktur organisasi, hal-hal yang seperti itu yang basic. Tapi kalau yang adaptif itu bayangkan bahwa di satu organisasi itu dibentuk tim-tim kerja. Jadi satu tim itu misalnya ngurusi masalah, misalnya gini, satu tim itu ngurusi kalau di Indofood masalah Indomie tok, yang satu ngurusi masalah ciki-ciki tok, yang satu ngurusi misalnya ada produk lainnya Indofood. Itu yang adaptif. Jadi ketika misalnya Indofood itu punya produk ciki kan banyak ya. Terus habis itu misalnya tidak ada divisi ciki lagi. Terus habis itu ada produk yang baru, maka tim yang tadi yang ngurusi ciki ini dipindah ke yang baru. Itu yang adaptif maksudnya. Paham ya? Jadi dia dibagi di tim-tim kerja di mana satu tim kerja ini punya
banyak keahlian di dalamnya. Itu kalau adaptif. Kalau basic biasanya cerita tentang satu struktur organisasi yang dia itu kalian bayangkanlah struktur organisasi itu seperti apa sih? Jadi ada kepalanya, terus habis itu di bawahnya ada misalnya ada manajer-manajernya, terus di bawahnya lagi ada staff dan sebagainya. Itu kalau yang basic. Terus yang saat ini yang banyak diterapkan seperti apa? Biasanya kombinasi antara basic dan adaptif. Ya, maksudnya kombinasi seperti apa? Dia biasanya kalau di perusahaan-perusahaan besar, dia akan terbagi menjadi tim-tim kerja. Misalnya tim kerja 1, tim kerja 2, dan seterusnya. Tim kerjanya ini basisnya apa? Basisnya adalah biasanya kadang produk. Jadi dia punya produk apa? Produk A, produk B, dia punya tim kerja sendiri-sendiri. Nah, di dalamnya ini ada struktur basic. Siapa yang akan jadi pimpinan di sini, siapa yang jadi staffnya, siapa yang jadi manajernya, siapa yang bagian pemasaran dan sebagainya, ada semua di membawahi satu produk dengan produk yang lain. Paham ya? Oke. Nah, terus kalau misalnya gini, Anda punya pertanyaan mungkin, Bu, kalau misalnya dia tidak basisnya produk, bisa nggak struktur organisasi atau desain organisasi itu dibuat seperti itu? Bisa. Misalnya industri perakitan, ya, mobil, otomotif, itu basisnya bukan produk. Kenapa? Karena semua sama, ujungnya dia mobil produknya. Terus kalau seperti itu, apakah tidak bisa, Bu, dibagi dalam tim-tim kerja? Jawabannya tetap bisa. Kalau di industri perakitan biasanya dia di bagian apa? Mesin, maka dia kontrol semua mesin. Mulai dari mesinnya itu apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu, siapa yang bagian misalnya misalnya ngecat mesinnya itu seperti apa. Soalnya semua yang di bagian mesin itu akan hanya mengurusi mesin saja. Maju setelah mesin beres dipasang ke bodi, itu nanti bagiannya sendiri. Yang ngecat bodi bagiannya sendiri, yang masang ban bagiannya sendiri. Kalau seperti itu pembagiannya bukan based on produk, tapi based on bagian siapa yang merakit apa. Di industri perakitan beda dengan industri-industri yang produknya banyak. Karena kalau kita bicara tentang perakitan mobil, motor dan sebagainya, kita tidak sedang bicara tentang banyak produk, tapi satu produk yang dia butuh unsur perakitan beberapa. Itu juga sama dibagi dengan tim-tim kerja. Sama. Ada lagi yang posisinya itu dia produknya satu. Ya, produknya satu. Kalau kalian membayangkan perakitan mobil, dia kan yang jalan produknya ya. Jadi misalnya dari bodi, terus habis itu misalnya maju ke depan dipasang mesin, maju lagi ke depan dipasang interiornya, maju lagi ke depan dipasang ban, jadi mobil, saya kayak gitu. Maka ada yang produk itu bukan yang jalan, itu bukan bukan mesinnya atau bukan produknya, tapi yang jalan, yang berpindah adalah orangnya. Pesawat contohnya. Bayangkan harus seberapa besar pabriknya kalau yang jalan adalah produk pesawatnya. Ya kan? Kalau industri perakitan pesawat yang terjadi adalah diem tuh pesawat diem. Yang moving siapa? Timnya yang moving. Ya, misalnya sudah di bagian pemasangan interiornya pesawat, maka tim kerjanya yang bagian pasang interior pesawat itu yang datang untuk setting dalamnya. Sekarang bagian mesin, oke, berarti tim kerja yang bagian mesin dia yang datang ke pabriknya itu untuk memasang mesin. Jadi kalau saat ini secara sederhana desain organisasi itu mempertimbangkan dua hal ini. Terkait dengan adaptifnya, terkait dengan tim-tim kerja ataupun basicnya itu adalah struktur organisasi pada umumnya. Kenapa kok harus dikombin? Bayangkan kalau tim-tim kerja itu tidak ada struktur yang jelas di dalamnya. Siapa yang akan mengkomando? Siapa yang akan memimpin? Itu akan menjadi tanda tanya besar dan akhirnya bikin krisis di dalam satu tim kerja. Paham ya? Bahwa desain organisasi itu ada hal yang harus diperhatikan. Nah, secara teori, elemen yang harus ada di dalam desain organisasi adalah ini yang ada di layar.
spesialisasi kerja. Jadi kalian itu kebisaannya ada di mana? Makanya kalau di perusahaan, di organisasi itu ada bagian marketing, ada bagian keuangan, ada bagian SDM. Kenapa? Karena memperhatikan work specialization. Terus desain organisasi memperhatikan apa lagi? Chain of command. Chain of command itu siapa yang jadi leadernya? Siapa yang bertanggung jawab atas keputusan-keputusan tertentu? Itu terkait dengan chain of command. Terus ada lagi desentralisasi dan desentralisasi. Kalau sentralisasi dia berarti terpusat. Kalau desentralisasi dia pengambilan keputusannya bisa menyebar di titik tertentu, dia bisa menyebar keputusannya. Ada lagi organizational design itu mempertimbangkan departmentalization, maksudnya adalah terbagi menjadi departemen-departemen. Misalnya kayak gini, kalau di kampus ya ada jurusan manajemen, ada jurusan akuntansi, ada jurusan TI, ada jurusan SK, ada jurusan DKV, ada S2. Itu tergantung dari departemennya. Jadi organizational design-nya itu terkait dengan bagaimana sebuah organisasi itu membagi dirinya menjadi departemen yang lebih kecil. Misalnya kita bicara gini deh. Kita bicara Toyota. Toyota itu kan merek besarnya ya, tapi kan sub-brandnya dia punya yang lebih kecil. Misalnya ada SUV, ada sedan, ada yang mungkin produk-produknya yang flagship kayak gitu. Nah itu departemen-departemen yang terbagi di Toyota dan itu diurusi oleh masing-masing orang yang concern di sana. Apakah mungkin elemen di desain organisasi ini dikombin satu dengan yang lain? Sangat mungkin. Ketika tadi kita bicara Toyota, ada yang ngurusi sedan, ada yang ngurusi SUV misalnya, ada yang ngurusi mobil-mobil flagship. Ya, di dalamnya yang SUV ini itu bisa jadi ada pembagian-pembagian. Oh, dia yang bagian marketingnya, dia yang bagian HRD-nya, dia yang bagian keuangannya, mungkin aja. Ya, jadi sangat mungkin untuk mengcombine 6 hal ini dalam mendesain organisasi. Paham? Oke, bisa ini ya, punya gambaran ya. Nah, tadi ketika saya tanya, apa sih hubungannya antara struktur organisasi atau desain organisasi dengan mengelola strategi? Hubungannya adalah gini. Ketika kita bicara sentralisasi, ya, ketika kita bicara sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi itu ketika keputusan itu terpusat di satu titik. Jadi pengambilan keputusan, perumusan strategi itu berpusat di satu titik aja, di satu orang. Ya, sedangkan kalau desentralisasi kan dia terbagi. Apa hubungannya dengan pengelolaan strategi? Kalau dia ngambilnya adalah sentralisasi, maka segala perumusan strategi, segala pengambilan keputusan itu terpusat di satu orang saja. Tapi kalau desain organisasinya adalah desentralisasi, maka bisa jadi keputusan atau perumusan strategi itu terbagi ke kelompok-kelompok yang lebih kecil. Yang orang yang pusat cukup menentukan, perusahaan kita tahun ini peningkatannya 10% ya dari tahun kemarin, atau peningkatan kapasitas produksinya kalau tahun kemarin 10.000 sekarang 11.000 atau 15.000. Masalah strategi di bawahnya terserah departemennya mau kayak gimana. Itu kalau desentralisasi. Kalau sentralisasi yang terjadi adalah semua strategi berpusat di satu titik. Strategi marketingnya untuk peningkatan 10.000 ke 15.000 ya cuma satu orang yang boleh menentukan. Strategi keuangannya ya satu orang yang boleh menentukan. Strategi operasionalnya, strategi produksinya cuma satu orang yang boleh menentukan. Itu kalau sentralisasi. Jadi teman-teman sebetulnya desain atau struktur organisasi itu sangat berdampak pada bagaimana sebuah perusahaan itu merumuskan strategi. Apakah dia bisa terbagi strateginya ke kelompok-kelompok yang lebih kecil, ataukah dia hanya terpusat kepada satu orang saja. Gitu. Ini juga terkait dengan tanggung jawab ya pastinya ya. Ketika misalnya Vincent diperbolehkan untuk mengambil strategi di bidang pemasaran di satu perusahaan.
Maka tanggung jawabnya nanti kalau ada apa-apa ya kan ke Vincent semua. Tapi ketika misalnya saya adalah orang yang merumuskan segala-galanya terkait dengan strategi di satu perusahaan, maka semua tanggung jawab, itu pemasaran, keuangan, SDM, akan saya yang bertanggung jawab. Tapi kalau saya bagi pemasarannya ke Vincent, terus habis itu ke Azhar, masalah SDM-nya, keuangannya ke Mendy ya, benar ya, ke Mendy, maka tanggung jawabnya akan terbagi ke kalian bertiga. Kalau ada apa-apa, kalau ada misalnya, loh kok kapasitas produksi yang harus meningkat menjadi 15.000 itu tadi tidak tercapai, saya akan tanya, lah Mendy gimana keuangannya? Azhar gimana SDM-nya? Vincent gimana masalahnya, kan seperti itu. Tapi ketika semuanya berpusat ke saya, semua kan duduk saya, nggak tahu yang memutuskan strateginya kan ibu. Gimana dong, kan seperti itu. Bisa ini ya, sense-nya terasa ya bedanya seperti apa. Jadi organizational design itu akan sangat berdampak pada bagaimana sebetulnya perumusan strategi atau pengambilan berbagai keputusan di sebuah perusahaan. Nah, terus yang penting lagi adalah ini 11 yo sampai ini gak mandek-mandek. Tentang contingency faktor. Saya pada saat bikin slide ini saya sampai tanya setelah contingency ku artinya apa sih gitu ya. Jadi contingency itu sebetulnya adalah faktor-faktor di mana sebuah perusahaan itu harus menyesuaikan terhadap sesuatu. Jadi contingency itu penyesuaian sebetulnya, faktor-faktor apa yang membuat sebuah organisasi itu harus menyesuaikan dirinya. Yang pertama adalah terkait dengan organisasi strategi. Jadi ya ini tadi yang saya jelaskan bahwa ada hubungannya antara organizational design dan strategi perusahaan. Jadi tadi kan saya jelaskan bahwa ya bagaimana tanggung jawab seseorang terkait dengan pengambilan keputusan atau strategi itu tergantung dari bagaimana organizational design-nya. Ketika organizational design-nya berubah, maka pengambilan keputusannya juga akan berubah. Siapa yang bertanggung jawab juga akan berubah. Itu yang disebut dengan organization strategy. Kenapa kok organization strategy itu menjadi contingency factor? Terus yang kedua adalah terkait dengan organization size atau ukuran organisasi. Ya. Semakin organisasi itu besar, maka organizational design-nya juga ikut berubah. Kalau yang kecil misalnya baru startup, baru mulai, butuhnya mungkin 1-2 orang aja. Begitu dia berubah misalnya dari usaha kecil menjadi usaha menengah. Yang tadinya pasarnya cuma di Malang jadi Malang Surabaya. Butuh orang tambahan untuk ngurusi itu. Yang tadinya di Malang Surabaya aja sekarang di Jawa Timur. Butuh semakin banyak orang yang masuk di situ. Organizational design-nya yang tadi terpusat di satu orang harus berubah. Itu yang disebut dengan organization size atau ukuran organisasi. Semakin besar pasti orangnya semakin banyak. Pasti pengelolaannya juga semakin kompleks. Terus yang ketiga terkait dengan teknologi. Terkait dengan teknologi ini hati-hati teman-teman. Kenapa kok hati-hati? Semakin organisasi itu mampu mengadaptasi teknologi, maka yang disingkirkan adalah pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh manusia secara rutin. Ya, kalau dia posisi pekerjaannya itu sama terus, rutin terus, maka pekerjaan itu akan rawan sekali digantikan oleh mesin atau teknologi yang berkembang. Dan ketika pekerjaan yang rutin itu telah mampu digantikan oleh mesin atau teknologi yang berkembang, maka organizational design-nya pasti berubah. Dia tidak perlu lagi kan menggunakan manusia untuk mengambil keputusan, dia cukup menggunakan atau mengadaptasi teknologi untuk bikin keputusan. Organizational design-nya pasti berubah. Yang tadinya perusahaan besar butuh yang ngelola itu 100 orang, sekarang mungkin cuma 50 orang. Yang 50 orangnya digantikan apa? Digantikan mesin. Itu terkait dengan contingency faktor yang ketiga. Yang keempat terkait dengan environmental uncertainty atau ketidakpastian lingkungan bisnis. Itu juga mempengaruhi organizational design. Maksudnya kayak gimana? Kita kembali ke zaman COVID.
Ya, ketika kita balik ke zaman COVID, maka yang terjadi adalah banyak sekali organisasi yang melakukan perampingan PHK, ya kan? Dan sayangnya PHK itu juga nggak cuma terjadi di sisi staf aja, tapi bahkan pengambil keputusan yang masuk di struktur organisasi di tingkat menengah itu juga dibablas habis. Karena apa? Uangnya organisasi nggak cukup untuk operasional. Ya, berubah pada saat itu desain organisasi berubah. Kok setelah COVID nggak serta-merta balik. Kenapa? AI berkembang segitu pesatnya. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan rutin, pengambilan keputusan sederhana yang tidak perlu lagi manusia. Dia bisa digantikan oleh AI atau bisa digantikan oleh robot. Berbeda lagi toh organizational design-nya. Yang tadinya misalnya sebelum COVID butuh 100, setelah COVID ada perampingan nih jadi 75. Begitu berkembang, setelah COVID berkembang nih AI, 75 jadi 100 lagi, enggak, malah semakin sempit jadi 50. Itu yang disebut dengan environmental uncertainty. Kita nggak bisa menebak ke depan nih seperti apa kondisinya lingkungan bisnis kita. Dan segala ketidakpastian yang terjadi di lingkungan bisnis itu merubah desain organisasi. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Dan teman-teman, organizational design itu kalau saya tarik ke sini, saya nggak akan jelaskan yang kecil-kecil, saya jelaskan yang gede. Desain organisasi itu saat ini itu terkait dengan flexible working arrangement. Kalau dulu mindset kita kan kerja 9 to 5, 9 sampai 5 atau 8 sampai 4. Jam 8 sampai 4. Saat ini nggak kayak gitu. Ya kan? Mindset kita ya bekerja mungkin bisa di mana aja, di posisi-posisi tertentu bekerja bisa di mana aja, bekerja juga jamnya bisa fleksibel, bahkan mungkin bekerja itu bisa dari sore sampai tengah malam. Nah, hal-hal yang seperti itu termasuk dalam desain organisasi. Bagaimana organisasi mendesain ketika harus berhadapan dengan konsep flexible work arrangement. Berjibaku dengan work-life balance, konsep-konsep yang seperti itu. Apa caranya mendesain organisasi? Karena ketika ada tekanan dari konsep-konsep tersebut, maka organisasi harus bisa memilah-memilih bagian-bagian mana yang saya memperbolehkan untuk flexible working, yang bisa fleksibel. Bagian-bagian mana yang nggak bisa fleksibel, harus saklek. Dan itu sekarang memang terjadi seperti itu. Kebijakan-kebijakan yang banyak digelontorkan oleh perusahaan itu dia memilah-memilih, yang bagian ini itu dia boleh deh nggak harus ke kantor. Tapi bagian-bagian yang kayak gitu biasanya tekanan kerjanya sebetulnya lebih tinggi. Kenapa kok lebih tinggi tekanan kerjanya? Karena dia pekerjaannya biasanya nggak rutin. Nggak rutin itu maksudnya kalau dia lagi dibutuhin jam 12 malam ya ayo meeting jam 12 malam. Tapi dia biasanya kalau ke kantornya diperbolehkan untuk lebih fleksibel. Itu terkait dengan flexible working arrangement atau WFA ini, itu juga terkait dengan bagaimana akhirnya sebuah perusahaan itu mendesain organisasi. Jadi jangan dipikir kemarin COVID, WFH, konsep-konsep WFH, konsep flexible working itu akhirnya tidak merubah desain organisasi, ya merubah banget. Kalau di sini kami yang dosen itu punya jam kerja yang lebih fleksibel. Jam kerja yang lebih fleksibel itu kami dituntut untuk 1 bulan pemenuhan jam kerja sekian jam. Tapi kami boleh memilih misalnya hari ini nanti besok saya akan masuk 11 jam misalnya, boleh. Yang jelas kami ada target untuk di akhir bulan ada sekian ratus jam yang harus kami penuhi. Gitu, lebih pengaturan flexible working arrangement-nya seperti itu kalau di kami. Tapi bisa berbeda dengan yang lain. Itu tergantung dari konteks kerjaannya seperti apa, tipikal pekerjaannya seperti apa, atau bahkan ada yang tetap saklek. Orang-orang di pabrik
itu tetap saklek. Kenapa? Ya karena kan dia kalau nggak datang ke pabrik nggak jalan mesinnya, nggak jalan produksinya. Nah itu pasti tetap saklek. Apakah terus ya enak dong yang nggak ke pabrik? Nggak juga sebetulnya. Ketika Anda punya pekerjaan-pekerjaan yang rutin, itu maka jam kerjanya akan jauh lebih jelas. 8-4 ya wes. Kan? Tapi yang lebih fleksibel ini, itu apakah terus ya tampaknya enak, tapi ya ada sisi-sisi nggak enaknya juga. Sisi-sisi nggak enaknya adalah kadang waktunya yang lain istirahat, kita tetap kerja, ya. Kayak kalau di total jam kerjanya lebih banyak, kayak gitu. Tuh ya, jadi hal-hal yang seperti itu adalah terkait dengan flexible working arrangement, itu terkait dengan organizational design. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah? Oke, saya akan jelaskan sekarang terkait dengan UAS-nya ya. Gampang kok UAS-nya. Oke. Ini adalah UAS Anda, nanti saya share di grup ya. Itu pertanyaannya silahkan dijawab. Terus itu aturan-aturan yang di bawah. Time New Roman 12 pasti 1,5 dan sebagainya. Terus paling lambat ujiannya dikumpulkan hari Selasa, berarti Selasa depan. Ya. Jam 23.59. Di link yang disediakan, saya sediakan linknya di bawah dalam bentuk Word atau PDF. Ya, jadi jangan sampai terlambat teman-teman untuk pengumpulan UAS-nya 2359. Kalau enggak langsung saya sampaikan, saya kurangi nilaimu kalau kamu telat. Seminggu masa. seminggu. Waktunya seminggu, silakan dikerjakan. 2359 minggu depan. Mau kamu sama enggak? Enggak. Jadi minggu depan kelas kita off sudahan. Jadi ini pertemuan terakhir kita. Ngopo sih? Ya. Ada pertanyaan terkait dengan UAS-nya? Enggak ada? Oke, ya wes. Nggak ada pertanyaan terkait dengan materi. Kalau nggak ada pertanyaan terkait dengan materi, untuk yang kelas offline-nya saya akhiri. Oke, baik. Oke, teman-teman, considering ini last meeting kita untuk kelas pengantar manajemen, saya harap UAS-nya dikerjakan dengan baik, ya. Jangan sampai terlambat untuk pengumpulannya. Karena pengumpulannya online, jadi perhatikan kecepatan internet Anda untuk pada saat submit. Tenan nih kira. Jadi perhatikan kecepatan internet Anda. Terus minggu depan kelas kita kosong. Karena saya sudah sampaikan UAS-nya. Jadi minggu depan Anda tidak perlu hadir di kelas saya. Saya nggak ngerti kelas yang lain. Kalau misalnya kelas yang lain ada UAS di kelas ya monggo hadir. Tapi biasanya sih rata-rata sih enggak. Jadi kalau misalnya kalian ada berapa mata kuliah sih dalam seminggu? 4. 4. Ya wes. 3. Kok bisa? Hah? Oh gitu. Oke. Oh ya ampun. Ya. Baiklah. Hah? Ya. Jadi kalau misalnya 4 mata kuliah yang di periode 1 ini semuanya UAS-nya take home, maka ya minggu depan off 1 minggu. Oke. Habis itu jalan lagi loh ya. Minggu depan off seminggu, terus periode 2 beda mata kuliah.
Iya, saya udah nggak ngajar kalian. Periode 2 saya pindah ke kakak tingkat kalian semester 5. Saya ngajar manajemen strategi. Ya ampun, Masya Allah. Soy. Ya wes, oke. Teman-teman, saya terima kasih banyak atas kerjasamanya selama di kelas. Saya terima kasih banyak atas presentasinya dari semua kelompok. Terima kasih diskusinya juga. Saya mohon maaf kalau selama mengampu kalian di 7 pertemuan ini ada salah kata dan perbuatan yang tidak berkenan. Oke. Terima kasih. Oh, enak. Kayak lebaran. Oke, saya tutup kelas ya teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sama-sama. Saya akan lanjut kelas online. Ya, ayo. Teman-teman yang kelas online sabar dulu ya. Habis ini kita lanjut diskusi. Oh iya toh. Oh iya. Oh alah. Saya tidak menyangka, woi. Boleh. Bebas, pokoknya seminggu ini waktunya. Ayo, yuk. Saya mau lanjut kelas online, yuk. Ini loh, lucu sekali. Iya kan, ya? Iya, lucu banget. Iya, ya ampun lucu banget. Oh iya dah. Ya ampun lucu sekali. Iya, curie. Ayo. Kalau mau foto yuk. Saya mau lanjut kelas online soalnya. Sertifikasi. Enggak apa-apa. Bisa berarti. Mau ambil sertifikasi MSDM. Tapi sertifikasi apa konsentrasi? Sertifikasinya. Iya, terima kasih. Yang PNSP itu kan. Ya tinggal daftar aja ke USP. Sertifikasi. Saya minta sedikit-sedikit SDM dulu. Saya tak lanjut. Kamu mau nunggu saya kah? Ya wes, saya tak lanjut diskusi online dulu ya. Oke. Ya. Oke, baik. Untuk teman-teman yang kelas online sekarang. Oke, untuk teman-teman kelas online bisa mendengar suara saya ya?
Bisa, Bu. Oke, sip. Oke, saya akan share untuk PowerPoint-nya sebentar untuk kita bisa diskusi apa namanya untuk materi hari ini ya. Oh, sebentar. Oke, apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah, Bu. Oke, baik. Tadi saya sudah jelaskan terkait dengan apa tuh namanya organizational design atau desain organisasi, di mana desain organisasi itu sendiri ada banyak hal yang pengaruhinya, seperti yang tampil di layar Anda, bahwa terkait dengan desain organisasi itu ada spesialisasi kerja, terus habis itu chain of command ataupun apa namanya sentralisasi desentralisasi, itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan organizational design. Nah, yang menjadi diskusi kita hari ini adalah ini. Jadi tadi saya sempat singgung bahwa ternyata organizational design itu juga saat ini itu isu yang berkembang adalah bagaimana sebuah organisasi itu bisa merumuskan atau bisa mengimplementasikan terkait dengan konsep flexible work arrangement di organisasinya mereka. Nah, pertanyaan diskusi saya hari ini adalah yang pertama, sampai di batas mana sih konsep flexible work arrangement itu diterapkan di tempat Anda bekerja, itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah tempat bekerja Anda itu menerapkan sistem sentralisasi atau desentralisasi terkait dengan struktur organisasinya. Monggo silakan, siapa yang mau berpartisipasi dalam diskusi kali ini, silakan. Monggo teman-teman silahkan yang mau berpartisipasi dalam diskusi terkait dengan di kantor Anda itu terkait dengan flexible work arrangement atau flexible working, bekerja yang fleksibel itu seperti apa sih penerapannya. Terus habis itu struktur organisasi di tempat Anda bekerja itu apakah sentralisasi atau desentralisasi. Kalau sentralisasi itu yang terpusat hanya satu orang yang boleh memutuskan. Kalau desentralisasi itu terkait dengan bahwa ada beberapa pihak yang boleh memutuskan sesuatu. Jadi biasanya kalau desentralisasi itu terbagi menjadi departemen yang lebih kecil. Misalnya ada HRD, ada keuangan, ada pemasaran, itu berhak untuk memutuskan memutuskan sesuatunya itu sendiri terkait dengan departemennya, seperti itu. Monggo silahkan, siapa yang mau berpartisipasi? Halo teman-teman. Atau saya panggil ini satu-satu. Siapa yang mau berpartisipasi?
Atau misalnya Anda mau menuliskan jawaban Anda di chat, silahkan. Oh, sorry. Halo? Halo, teman-teman kelas online. Adakah yang mau berpartisipasi dalam diskusi? Kalau tidak ada, saya akhiri loh kelasnya. Oke, kalau memang sudah tidak ada yang mau berpartisipasi dalam diskusi, saya ingatkan kembali teman-teman untuk UASnya, karena ini pertemuan terakhir kita di sesi kuliah pengantar manajemen, maka minggu depan Anda UAS. Untuk UASnya akan saya setorkan soalnya ke observer atau ke Mas Yakuni ya, observer kelas kita. Saya akan serahkan nanti. Biasanya akan dibagi di di learning seperti itu. Jadi silahkan dipantau terus untuk soal UASnya untuk kelas pengantar manajemen di learning. Nanti sama seperti yang di kelas offline itu tadi yang saya jelaskan, bahwa pengumpulan UASnya adalah minggu depan jam 23.59 gitu ya. Nanti untuk link pengumpulannya juga sudah saya sediakan. Jadi silakan diperhatikan untuk UASnya seperti itu ya. Baik, kalau memang ada yang mau ditanyakan mungkin teman-teman kelas online. Tidak ada? Oke, baik. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri kelasnya. Saya terima kasih banyak atas atensinya ya teman-teman kelas online di kelas pengantar manajemen. Saya mohon maaf sekali kalau pelaksanaan kelas hybrid di kelas saya banyak kekurangan. Semoga meskipun sedikit, semoga apa yang disampaikan oleh teman-teman kelas offline ketika mereka presentasi pun saya sampaikan terkait dengan materi, ada manfaat yang bisa kalian ambil seperti itu. Baik, kalau begitu sudah tidak ada yang disampaikan toh ya? Oke, baik. Sudah tidak ada, Bu. Oke, baik. Kalau memang sudah tidak ada yang disampaikan, saya akhiri kelasnya. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Terima kasih kembali.